Desember 2020 nanti kepada pasangan siapa? Pasangan siapa? Mursini Indra Putra, dan jangan slogan kita adalah bermitra. Oleh karena itu, kami dari Partai Nasdem, tadi Pak Musadi menyinggung kenapa PKB mendukung Pak Mursini yang pertama jadi calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singi. Kami dari Partai Nasdem juga punya alasan. Kenapa kami mendukung Pak Mursini, Pak Indra Putra? Terutama sekali alasan kami adalah Indra Putra adalah kader Nasdem yang sudah ditetapkan SK-nya oleh DPP untuk menjadi pengurus Partai Nasdem. Itu alasan pertama. Yang kedua, Pak Mursini sendiri, kami melihat dalam proses kepemimpinannya selama 4 tahun ya, belum berakhir, besok sudah salah bulan Juni. Dalam proses kepemimpinannya beliau, memang kadang-kadang ada cerita yang tidak enak dengan telinga. Tetapi kita ini manusia, tidak luput dari silap dan kilap. Nah tentu sebagai, jangankan sebagai bupati, sebagai kepala desa kadang-kadang kita salah, betul nak? Kita salah, apalagi bupati yang diurusnya terlalu besar. Tidak mungkin bupati bisa berkunjung ke setiap desa menengok pembangunan. Tentu ada juga yang tertinggal. Di samping anggaran pemerintah daerah kita ini kecil, Bapak Ibu sekalian. Kami juga pernah dengar bahwa Pak Mursini tidak pernah membangun Kuantan ini. Kami juga dengar Pak Bupati lemah, seperti sampai ke Pak Mursini tadi. Lemah dalam artinya bersikap. Pak Mursini orangnya sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang akan diputuskan. Tidak bisa ada apa pikirnya, Pak tolong Pak Iko, Pak tolong Pak. Tidak bisa seperti itu Pak Mursini. Pak Mursini orangnya sangat hati-hati, extra hati-hati sekali. Inilah yang dilontorkan oleh kawan-kawan lawan kita. Kita tidak menyebutkan lawan siapa ya, tapi itu isu yang dikembangkan oleh lawan politik Pak Mursini. Nah, dasar itu Nasdem melihat bahwa figur Bapak Mursini ini merupakan figur yang wajib kita bantu untuk melanjutkan pembangunan Kuantan Singi ini. Karena bagaimanapun Nasdem menilai Bapak Mursini ini adalah sosok pemimpin yang wajib rasanya kita untuk mendukung beliau. Setuju kita? Wajib kita rasanya untuk membantu beliau. Kalau cerita Pak Musadi tidak neko-neko tadi, ya mungkin seorang pemimpin juga tidak meneko-neko seperti itu ya. Tapi ini bukti dan nyata yang kami rasakan. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan, coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Mursini tidak membangun Kuantan Singi. Kami tahu itu. Di mana Bupati tidak bangun? Di mana? Dulu. Kenapa pemerintahan lama bisa membangun dulu cerita masyarakat? Malah ada yang langsung telinga kami mendengar itu. Dulu pada tahun 2015, mungkin Pak Musadi juga tahu, anggaran itu, anggaran daerah itu yang 1,4 miliar itu dikuasai oleh kepala daerah. Bupati sudah bangun. Yang tidak bangun ikon, itu bupati. Tapi dengan perubahan regulasi, kini Pak Bupati Pak Mursini memberikan langsung kepada masyarakat. Ada pedesa yang hadir? Enggak. Kalau ada pedesa lemak, kita sampaikan dia. Dengan regulasi yang ada, maka bupati itu, jabatan kepala daerah itu wajib melontorkan dana 1,2 miliar per desa. Kalau 1,2 miliar dana dilontorkan ke desa oleh Bupati Kuantan Singi, kini itu berapa jumlahnya? Berapa jumlah desa, Pak? 208 boleh desa di Bupati Kuantan Singi. Luar lurah. Lurah 9 nggak salah. 11.
229 lurah dan desa di Kecamatan sini. 236 miliar dana untuk ke desa oleh Bupati Kota sini. Nah, perbelanjaan kita tahun ini cuma 1,85 miliar Pak Musriyadi. Nah, kalau kita sudah lontorkan 236 miliar tambah belanja langsung sebanyak 600, berapa dana awak lah? Tinggal 200 lebih kurang dana awak. Dan rasa itulah Bupati membangun. Yang desa bukan karena Bupati. Yang desa bukan lagi kewenangan Bupati, tapi kewenangan kepala desa. Apa dibangun dah? Ya, nak buat abang pusal, buat abang pusal. Nak buat kantor desa, buat kantor desa. Ini yang dipermasalahkan dibandingkan dengan pemerintahan lama. Pemerintahan lama sama saya. Karena peran itu saya adalah pimpinan DPD Kota Sini. Jadi satu persis proses anggaran Kota Sini. Jadi inilah kita sepakat pada malam hari ini, kalau memang ada cerita yang seperti itu, tolong disampaikan kepada kawan-kawan kita dan keluarga kita. Lai membangun Pak Musim ini. Nah, dia membangun mesin ini nak? Lai, tidak ada Pak Musim ini nak bangun. Ya, kurang cukup. Dibori. Tadi kami membahas anggaran di perubahan, mungkin Pak Waka ada hadir, Pak Deden juga hadir sama tadi. Tahun ini Bupati Kuantan Singi menganggarkan untuk garin bertambah Pak Bupati. Kurang surau, kurang masjid. Banyak. Tiap-tiap 300 gaji, kurang garing ke dibalik Pak Bupati. Itu kan pembangunan manusia. Ya, untuk apa? Untuk sumber daya manusia. Kalau nak pandai ngaji dan awak bisa dah. Tak kau nak pandai ngaji walai. Begitu jauhnya pemikiran manusia. Ya, dinyatakan Bupati lemah. Saya sampaikan. Pada suatu ketika saya pernah bercerita dengan Bupati. Pak Bupati kan sudah dilantik. Yang tua ada. Saya pikir di dalam kabinet Bupati masih ada orang lain. Yang menurut saya orang lain. Kenapa orang lain? Ketika pilkada beliau tidak bersama Pak Bupati. Begitu pelantikan, saya pikir paling sebulan 2 bulan saya pikir maka akan berserak lah, ya, yang bukan orang beliau tadi. Ketika itu dia menyatakan, kalau itu saya lakukan dan saya sendiri pernah merasakan, kata beliau, ketika seseorang itu kita nunjukkan, kata beliau, maka anaknya akan bertanya. Dia tidak akan pernah masuk kantor, kata Bupati. Maka anaknya akan bertanya, Bapak tidak ke kantor dong Pak? Kata anak kinyo, apa coba orang tua kepada anak? Itu sebabnya tidak beliau lakukan. Tepuk tangan jalo. Itu sebabnya tidak beliau lakukan dah. Menunjuk-nunjuk orang tu dah, meminta ke sekolah tu dah. Itu. Jadi kita harus berpikir ya untuk 5 tahun ke depan bagaimana kita melanjutkan pembangunan Kota Singi ini dan mengantarkan beliau menjadi Kota Singi itu periode. Setuju? Setuju?